Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran kita marilah sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Obay dipersilakan. Iqra doa. Absensi dulu. Obay ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Rido, Gina, sama Vivi. Kenapa mereka bertiga? Sakit bu. Sakit. Ya, mudah-mudahan bagi kawan kalian yang tidak datang diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akan kembali bersama kita di sekolah ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lihat dulu sampah di sekelilingnya. Lihat di sekelilingnya anak ibu semuanya, sebelah kiri, sebelah kanan, apakah ada sampah? Apakah semuanya sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Oke, pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Sama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Obay, silakan. Iqra Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang sekali lagi. Tempunya biar tambah semangat, oke? Oke. Tempu 1, tempu 2, tempu 2, tempu 3, tempu 4, tempu 4, tempu 5, 2 kali tempu 5. Oke, makasih. Pembelajaran di mana peserta didik ataupun siswa sekalian memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan peradilan dalam Islam serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa dan bernegara, disertai analisa dalil dan istidlal yang komprehensif dengan mafasid syariahnya. Selanjutnya, sehingga penerapannya tetap dapat menjaga karakter Islam rahmatan lil alamin. Tercapaian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan nanti pengertian hakim, syarat-syarat hakim, kemudian macam-macam hakim dan konsekuensinya, kemudian tata cara menentukan hukuman, dan yang terakhir adalah kedudukan hakim wanita. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana, yaitu percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Jika tidak ada kerja keras, tidak akan mendapatkan hasil. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peradilan Islam. Siapa yang tahu apa peradilan Islam? Maksudnya? Ya, menetapkan sesuatu dan menghukuminya. Sedangkan menurut terminologinya, siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Apa peradilan, Pak? Peradilan Islam adalah lembaga pemerintahan atau negara yang menetapkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Peradilan adalah suatu lembaga atau pemerintahan yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan Aturan yang berlaku. peraturan yang berlaku.
Isi, ibu kasih waktunya 10 menit, oke? Oke, Bu. Mulai dari sekarang. Isi dengan benar. Itu ada nama, ada kelasnya, dipilih kelasnya, kemudian nanti ada juga guru mapelnya, yang terakhir mata pelajarannya apa. Waktunya 10 menit ya. Buat isi nama lengkap kalian, kelasnya kelas berapa, kemudian gurunya, selanjutnya nanti ada langsung saja kita lihat video ya. Dari video yang kalian lihat tadi, adakah pertanyaan? Tidak ada? Sekarang ibu bertanya sama kalian. Apa itu hakim? Apa nih? Hakim ialah merupakan orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Ya, orang yang mengadili suatu perkara Dalam pengadilan dalam pengadilan dalam suatu mahkamah. Ya, tangan bawah ya. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat kelompok ya. Kita kelompok dulu. Ya, ayo silakan kita kelompok. Oke, semuanya udah dibagi kelompoknya ya. Hakim yang pertama adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Yang kedua, dia berakal dan cerdas. Bukan orang gila ya. Adab atau etika hakim. Yang mana seorang hakim harus memiliki adab dan etika sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tata tertib pengadilan. Yang kedua, berbuat adil terhadap pihak-pihak. Di sini status hukum wanita. Hukum hakim wanita yang pertama, menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak boleh menjadikan wanita sebagai hakim. Yang kedua, Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, membolehkan wanita menjadi hakim kecuali dalam masalah had dan qisas. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim laki-laki. Tugas kalian sekarang adalah kalian cermati, kalian pahami, kemudian dibuat kembali ke dalam poster, ya. Oke, siap? Oke, silakan anak ibu, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu 60 menit. Ada materi yang dipelajarinya. Itu di sini status hukum gitu. Nanti kalau mau juga. Jangan lupa nama kelompok ya. Hakim aja. Boleh juga peradilan Islam. Bahwa di dalamnya bikin hurufnya bikin. Oh, kita Buat anak kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan tentang hakim yang akan dibacakan oleh Artika. Etika atau adab hakim. 1. Melaksanakan tata tertib pengadilan. 2. Berbuat adil terhadap pihak-pihak yang memiliki perkara
negara. 3. Hakim memutuskan dalam keadaan yang stabil. 4. Hakim tidak boleh menerima hadiah agar tidak mengaruhi objektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hakim. Hakim terdapat dalam beberapa komponen. Yang pertama, pengertian dari hakim. Dan hakim berasal dari kata yang memiliki beberapa makna, diantaranya orang yarif, bijaksana, dan pandai. Hakim adalah orang yang diberi amanat atas persetujuan pemimpin dan pemerintah dalam menulis perkara keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang kami dapat dari pikiran kami masing-masing yang akan disampaikan oleh Bila. Bila, dipersilakan. Yang pertama, pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diberi amanat atas persetujuan pemimpin atau pemerintah dalam memutuskan perkara keadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peradilan Islam. Yang pertama itu ada hakim. Kata hakim berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, diantaranya orang yang arif, bijaksana, dan pandai. Hakim adalah orang yang diberi amanat atas persetujuan pemimpin atau pemerintah dalam memutuskan perkara keadilan. Lalu yang kedua ada syarat hakim yang terdiri dari 1. Beragama Islam, 2. Berakal dan cerdas, 3. Laki-laki dewasa yang merdeka sesuai Al-Quran. Yang ketiga ada status hukum pemerintah. Yang pertama, sebagian ulama memiliki teori dari pemerintah sebagai hakim. 2. Imam Hanafi memperbolehkan wanita menjadi hakim. 3. Imam Mujarid At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim laki-laki. Yang keempat, adab atau etika hakim. Seorang hakim harus memiliki adab dan etika berikut: A. Melaksanakan tata tertib peradilan. B. Berbuat adil terhadap pihak-pihak yang memiliki perkara. C. Hakim memutuskan dalam keadaan stabil. D. Hakim tidak boleh menerima hadiah agar tidak memengaruhi objektivitasnya. Baiklah, itu saja presentasi kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengisi post-test yang ada di Google Form ya. Ibu akan mengirimkannya sama kalian. Semua mengisi form yang ada di Google Form tersebut ya. Dia kasih waktunya 5 menit. Silakan. Itu tugas akhir dari kalian. Presentasi kalian tadi, siapa yang dapat menyimpulkannya? Apa pengertian hakim? Ayo. Apa tangannya? Apa pengertian hakim? Apa? Hakim adalah orang yang diberi amanat atas persetujuan pemimpin atau pemerintah dalam memutuskan perkara keadilan. Ya, bertepuk tangan sama kalian. Syarat-syarat hakim apa? Syarat-syarat hakim apa? Syarat-syarat hakim apa? Radit? Ayo Radit. Beragama Islam, Ya. berakal dan cerdas, Ya. sehat jasmani dan rohani, berlaku adil berdasarkan keadilan dan kebenaran. Ya, itu adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, beragama Islam, berakal dan cerdas. Kemudian laki-laki dewasa yang merdeka ya. Selanjutnya berlaku adil. Di situ ada juga sehat jasmani, kemudian menguasai isi pokok hukumnya, pokok hakim. Selanjutnya dapat melihat, mendengar, kemudian mampu beristihad dan memahami bahasa Arab. Selanjutnya ada juga adab atau etika hakim. Siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, di ini. Adab atau etika
sulit kalian pahami? Tidak. Berarti semuanya udah paham ya? Kegiatan selanjutnya kita akan belajar tentang saksi. Yang mana nanti saksi itu ada pengertiannya. Kalau saksi itu sebagai apa? Ada bukti-buktinya, ya. Syarat saksi itu apa? Nanti kalian harus bisa pahami, oke? Oke, demikianlah tugas diskusi kita hari ini, pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.